Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Kamis 20 April 2023, hari biasa, pekan kedua Paskah. Bersama saya Romo Thomas Suratno SCY dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Yohanes, bab atau pasal 3, ayat 31 sampai dengan ayat 36. Yohanes Pembaptis memberi kesaksian tentang Yesus di hadapan murid-muridnya. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari sorga adalah di atas semuanya. Ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya, tetapi tak seorang pun yang menerima kesaksiannya itu. Siapa yang menerima kesaksiannya itu, ia mengaku bahwa Allah adalah benar. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Saudara-saudari yang terkasih, rangkaian warta Injil Yohanes bab 3 ini merupakan sebuah pengajaran yang panjang dan tidak mudah dimengerti. Setelah pengajaran dengan Nikodemus, warta Injil hari ini berbicara tentang kesaksian Yohanes Pembaptis akan Yesus. Konteks pengajaran Yohanes hari ini adalah ketika berhadapan dengan orang-orang yang mengikutinya dan bertanya tentang tokoh lain yang isu-isunya sama besar dengan Yohanes. Saudara-saudari yang terkasih, dalam masyarakat umum pada waktu itu, setiap guru mempunyai pengikut. Yohanes mempunyai murid-murid. Demikian juga dengan Yesus. Mereka adalah sama-sama tokoh besar bagi murid masing-masing. Maka ada sedikit pertentangan atau perbedaan, atau lebih tepatnya persaingan di antara para murid menjadi fenomena yang lumrah terjadi. Namun, saudara-saudari yang terkasih, justru disinilah Yohanes Pembaptis mempunyai kesempatan untuk mengajar murid-muridnya tentang kedatangan Mesias. Dia percaya bahwa Yesus adalah Mesias yang datang dari Allah. Pada warta sebelumnya, bahkan Yohanes mengungkapkan bahwa Yesus harus semakin besar, sementara dirinya semakin kecil. Yohanes paham betul tentang janji mesianik yang mendapat kepenuhannya dalam Yesus. Yesus yang telah ia baptis adalah anak domba Allah, ia yang berkuasa membawa manusia pada keselamatan. Saudara-saudari yang terkasih, pengajaran Yohanes Pembaptis kepada murid-murid menjadi pengajaran bagi kita juga. Yohanes menjelaskan siapa itu Yesus dan bagaimana seharusnya murid-muridnya mengimani Mesias yang datang ke dunia. Yohanes percaya bahwa Yesus adalah putra Allah. Meskipun ia mempunyai banyak pengikut, namun Yohanes sadar betul bahwa tujuan dari para muridnya bukanlah dirinya. Para murid harus sampai kepada Sang Anak Domba Allah. Ia hanya pembuka jalan untuk mengarahkan orang pada Sang Mesias. Saudara-saudari yang terkasih, jika kita lihat dalam perjalanan Yohanes Pembaptis, sebenarnya ia bisa saja mengaku diri sebagai utusan Allah. Ia mampu membuat orang-orang tertarik padanya karena semua pengajaran dan tindakannya. Ia bisa saja membuat dirinya menjadi orang besar dan menyingkirkan orang lain. Ia bisa saja menjadi orang lebih tenar dan mempunyai banyak pengikut daripada Yesus, tetapi hal itu tidak dia lakukan. Justru ia membesarkan nama Yesus dan memberi kesaksian yang ilahi bagi Yesus. Yohanes tidak haus kekuasaan di sini. Ia juga tidak mengagungkan diri dengan pujian.
Ia tahu dan sadar betul siapa dirinya. Ia menjawab apa yang menjadi kegelisahan murid-muridnya. Ia memberi kesaksian yang benar tentang Yesus. Yohanes rela menenggelamkan diri karena kebenaran ilahi sudah datang. Ia mengarahkan dirinya sendiri dan juga mengarahkan murid-muridnya pada Sang Mesias. Saudara-saudari yang terkasih, bagi kita kesaksian Yohanes Pembaptis ini semakin menambah iman dan kepercayaan kita akan Yesus Kristus Putra Allah yang hidup. Ia yang datang menebus dan menyelamatkan kita dari kematian kekal, kita dibawa pada kehidupan kekal. Yesus yang datang dari surga adalah anak tunggal Bapa yang menjadi manusia demi keselamatan manusia. Ia pergi ke surga dengan membawa orang-orang yang percaya kepadanya. Janji keselamatan diberikan oleh Dia yang berasal dari dan adalah sumber keselamatan itu sendiri. Selain itu, saudara-saudari yang terkasih, Yohanes Pembaptis menjadi gambaran kehidupan kita yang seringkali tidak kita lakukan. Yohanes berani membesarkan nama orang lain. Ia memberi kesaksian yang baik tentang orang lain. Ia memasarkan orang lain supaya mempunyai daya jual yang tinggi. Apa yang sering kita lakukan sepertinya justru kebalikan dari apa yang dilakukan Yohanes. Jika ada orang yang kita anggap saingan, justru yang paling sering kita lakukan adalah berusaha untuk tanda petik membunuhnya, membuatnya tidak lagi menjadi tenar melebihi kita. Dalam percakapan harian misalnya, tidak jarang orang justru memberi kesaksian yang mematikan tentang orang lain. Saudara-saudari yang terkasih, bersama Yohanes Pembaptis, mari kita memberi kesaksian yang menghidupkan tentang orang lain. Memberi kesaksian yang tidak baik, bahkan tidak sesuai dengan kenyataan, itu sama saja kita membunuh orang yang tidak bisa membela diri di hadapan kita. Semoga kita berani meneladan Yohanes karena kita adalah murid-murid Kristus yang sudah ditebus dari kematian kekal. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, semoga aku mampu untuk semakin rendah hati dan mengakui keunggulan orang lain. Ajarilah aku untuk berani membesarkan orang lain. Ajarilah aku untuk tidak hanya mencari keuntungan diri sendiri. Semoga aku semakin mampu beriman dengan benar dan berbuat dengan kebaikan yang tulus. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.